Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Suro Bajol. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah pengalaman horor tentang seorang tetangga yang meninggal dengan kain kafan hitam. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita simak videonya berikut ini. Kisah ini dimulai ketika salah satu tetanggaku ada yang meninggal dunia. Sebut saja namanya Pak Andi. Pak Andi ini dikenal sebagai orang yang tidak baik. Dia sering sekali berjudi dan minum minuman keras. Bahkan aku juga mendengar dia suka pergi ke rumah bordil. Sikapnya yang buruk seperti itu didukung oleh kekayaannya. Dia mendapatkan harta yang begitu banyak dengan cara yang tidak baik pula. Dia meminjamkan uang dengan bunga tinggi, alias rentenir, lintah darat, atau apapun namanya. Ketika dia meninggal, hampir semua warga tidak ada yang mau ke rumahnya. Tetapi ketika melihat istrinya yang menangis, meminta tolong, dan salah satu kiai juga menyarankan kami untuk menolong sesama muslim. Meskipun sebenarnya aku kurang yakin Pak Andi itu muslim atau bukan, karena aku tidak pernah melihatnya sholat. Tapi akhirnya para tetangga bersedia menolong. Aku yang masih remaja diajak ayah untuk ikut, dan kegemparan pun terjadi ketika ingin membungkus mayat Pak Andi. Kain kafan yang sedianya ingin membungkus tubuh Pak Andi tak mampu menutupi seluruh tubuhnya yang tambun. Akhirnya mereka membeli kain kafan yang lebih lebar. Tapi tetap saja, kain kafan itu tetap tak muat. Dan setelah 3 kalinya tidak muat juga, ketika itu hidungku sudah mencium bau busuk dari tubuh Pak Andi. Akhirnya, salah satu pelayat menyarankan untuk mengganti kain kafan putih itu menjadi warna hitam. Entah ide gila itu terinspirasi dari mana, tapi nyatanya itu berhasil. Tubuh Pak Andi bisa dibungkus dengan kain kafan yang berwarna hitam dengan sangat mudah. Seakan-akan itu adalah kain kafan yang sangat cocok untuknya. Ketika semua pelayat sibuk dengan keranda yang belum datang, apalagi saat itu hujan lebat, aku masih berdiri di depan tubuh Pak Andi yang terbujur kaku di atas dipan. Ketika aku melihat mayat Pak Budi yang terbujur kaku itu, entah kenapa bulu kuduku meremang. Kali itu baru pertama kali dalam hidupku melihat mayat yang dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam. Mungkin ini untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kain pembungkus mayat menggunakan warna hitam. Begitu keranda datang, para pelayat segera membawa mayat Pak Andi ke musola terdekat untuk disolati. Aku ketika itu tidak ikut, karena hujan sangat lebat. Lebih baik aku tidur dalam suhu yang dingin ini. Dan ketika tiba di rumah, semua orang tak ada. Karena mereka semua pergi ke rumah duka untuk membantu. Aku yang mulai merinding lagi, entah karena dinginnya hujan atau sebab yang lain. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke kuburan bersama ayah. Dan beruntungnya ketika aku kembali ke musola, iringan para pelayat sudah bersiap berangkat. Aku melihat di depan keranda yang membawa tubuh Pak Andi diangkat oleh 10 orang yang terlihat sangat berusaha keras untuk berjalan. Seakan-akan mereka ini mengangkat beban yang sangat berat. Di tengah perjalanan, banyak dari mereka yang membawa keranda itu meminta bantuan para pelayat lain untuk menggantikan mereka.
Setibanya di kuburan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ternyata kuburan Pak Andi ini belum siap. Dan kata para penggali kubur yang berjumlah 5 orang itu, mereka kesulitan menggali kubur karena tekstur tanah yang keras. Meskipun saat itu turun hujan, 6 cangkul bahkan sudah menjadi korban dan 3 lokasi berbeda sudah digali. Tapi mereka hanya bisa menggali dengan kedalaman setengah meter saja. Akhirnya Pak Kiai yang memimpin rombongan meminta semuanya untuk berdoa sebentar. Setelah itu menyuruh untuk menggali lagi. Tak lama kemudian, 1 lubang kubur pun sudah siap. Meskipun tak terlalu dalam, namun cukup untuk mengubur mayat. Masalah lain pun timbul, ketika tak ada seorang pun yang mau masuk ke dalam liang lahat untuk menangkap mayat Pak Andi. Dan hujan yang turun sejak tadi mulai menderas, beserta suara petir yang semakin keras. Akhirnya mereka berencana untuk memasukkannya dengan tali. Namun sebelum hal itu terlaksana, mayat Pak Andi yang saat itu berada di pinggir lubang kubur tiba-tiba masuk sendiri akibat gempa yang hanya berlangsung sesaat. Suara keras muncul sesaat setelah mayat Pak Andi jatuh. Akhirnya para pelayat tanpa bisa berkata-kata langsung menguburkan mayat Pak Andi. Setelah itu, Kiai memimpin doa terakhir sebelum para pelayat pulang ke rumahnya masing-masing. Seminggu belum berlalu semenjak kematian Pak Andi. Tetapi kabar tak sedap telah beredar. Para tetangga menceritakan bahwa mereka didatangi oleh hantu Pak Andi dengan kain kafan hitamnya, serta dengan wajah yang sangat menyeramkan. Rumahku pun ikut menjadi salah satu korban dari hantu Pak Andi. Tapi beruntung, aku tak melihatnya. Hanya orang tuaku saja yang diganggu. Dan setelah mendengar kabar itu beredar, keluarga Pak Andi menyarankan untuk tidak menceritakan perihal hantu Pak Andi pada siapapun. Akhirnya hantu Pak Andi tidak pernah muncul lagi. Sebulan kemudian aku pergi keluar kota untuk mengunjungi temanku. Aku pun menceritakan padanya tentang Pak Andi. Alasanku menceritakannya kepada temanku saat itu hanyalah, ya karena sudah sebulan hantu Pak Andi tidak muncul. Dan ini di luar kota. Apalagi temanku itu tidak kenal dengan Pak Andi. Tapi ternyata aku salah. Begitu aku pulang, sehari kemudian temanku menelponku. Katanya dia didatangi oleh sosok hantu yang ciri-cirinya persis seperti yang aku ceritakan. Katanya dia sampai ngompol di celana. Aku yang tak mudah percaya. Sehari kemudian aku pergi ke rumah temanku yang lain, yang rumahnya lebih jauh. Aku menceritakan semuanya perihal tentang hantu Pak Andi. Dan setelah aku pulang, esoknya temanku itu menelpon dan menceritakan hal yang sama seperti dialami temanku yang pertama. Aku mulai setengah percaya. Dan aku langsung menguji lagi ke teman perempuanku yang tinggal di luar negeri. Aku menceritakannya lewat email. Dan setelah 4 hari aku tak mendapatkan jawaban ataupun kabar darinya, aku cukup lega. Karena aku pikir, kedua teman yang menelponku itu hanyalah bermimpi horor karena ceritaku. Namun, ketika di hari kelima, sebuah email datang dari teman perempuanku itu. Dalam emailnya, dia menceritakan bahwa dirinya didatangi oleh hantu berkain kafan hitam dan berwajah menyeramkan. Menurutnya itu adalah hantu paling menyeramkan yang pernah dia lihat. Demikianlah pengalaman yang aku alami
ketika tetanggaku meninggal dan dia dikubur menggunakan kain kafan berwarna hitam. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan share ke sosial media kalian. Sekian dulu video kali ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.